Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Allah dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Islam Negeri ini Banda Aceh. Jadi pada video kali ini saya akan membuat uh, link phishing ya menggunakan tools Boffice dan Ngrok. Jadi di sini saya akan mencontohkan membuat link phishing Instagram. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita download si tools Boffice dulu. Di bagian download, terus ini kita pilih yang Windows. Tapi yang Windows. Nah, di sini berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan download lagi. Terus di sini tools yang kita gunakan yaitu Ngrok. Nah, Ngroknya sama juga kita download, terus kita download, kita download. Nah, di sini saya juga sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan download lagi. Jika sudah jika sudah ada file dari kedua tools tersebut, maka di sini kita bisa mengekstraknya. Jadi di sini kita ekstrak yang diposisi dulu, kita ekstrak ini sudah jadi satu folder. Terus kita ekstrak juga yang Ngroknya. Nah, ini kita sudah ada kedua tools tersebut. Jadi di sini kita yang pertama kita buka si Gopika dulu. Nah, di sini sudah ini campuran sudah berjalan. Terus sini ada kita diberikan username admin dan area. Dan ini localhost yang diberikan. Jadi kita login ke localhost ini, kita copy, terus kita login di sini. Nah, kita sudah pilih aja admin, nama username-nya, terus kita copy password yang udah dikasih sama office-nya. Nah, di sini kita disuruh nge-reset password karena ini yang kita bisa lihat password yang dikasih ini cenderung sulit ya atau cenderung teracak, jadi kita susah mengingatnya. Jadi di sini kita bisa reset password menggunakan password yang lebih simple, kita save. Nah, di sini ini adalah bagian tampilan dari document tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan untuk membuat link phishing adalah kita ke bagian setting profile dulu. Jadi kita buat uh, profile yang mengirimkan link phishing tersebut. Jadi di sini kita buat namanya profile, terus kita uh, masukkan email yang ingin kita gunakan untuk mengirimkan link phishing tersebut. Di sini saya menggunakan email pribadi karena ini hanya untuk informasi saja. Nah, terus di bagian hostnya ini kita akan menggunakan SMTP Gmail ya. Nah, di sini kita bisa kita lihat ini adalah SMTP Gmail, kita copy, terus kita kopas ke sini. Nah, jangan lupa kita memberikan port si SMTP tersebut. Kalau enggak dia nggak akan bisa jalan. Jadi kita pakai yang 587 ini ya, port TLS-nya. Kita ketik 587. Nah, jika udah, di sini juga sama. Ini username ini email yang kita pakai untuk mengirim link phishing tersebut. Nah, di sini untuk password, di sini kita tidak bisa menggunakan password seperti biasanya kita membuat password sosmed atau password Gmail seperti biasanya. Kita di sini harus menggunakan password yang diberikan oleh Google. Jadi cara membuat password tersebut adalah jadi kita ke bagian Google, ke bagian profile, terus ke bagian manage Google account. Nah, di sini di bagian security kita ketik password.
Nah, jika udah keluar ini, kita klik ya, klik password ini ya. Nah, kita di sini disuruh verify untuk masuk ke logonya, dan next. Nah, jika udah, tampilannya akan gini. Ini kita buat nama app name dulu. Kita buat Movies. Terus kita create. Nah, ini adalah password yang harus kita gunakan untuk di dalam sending profile tersebut biar bisa berjalan ya. Nah, ini kita copy saja. Nah, jika udah, kita bisa ngecek apakah si emailnya ini bisa kekirim nggak ke si email target nanti yang kita coba di send email ini. Uh, Terus coba kita send. Nah, jika sudah seperti ini, maka email itu selesai dikirim ya. Jadi kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya. Ini kita save aja. Terus kita ke email template ya. Di sini kita membuat template email yang akan dikirimkan ke si target tersebut. Nah, jadi kita tulis di sini namanya Instagram. Nah, terus di bagian HTML. Nah, di bagian source code-nya ini kita bisa copy dari ini GitHub-nya aja ya. Ini saya mengambil dari yang free zero day, yang GitHub, yang punya Instagram. Terus kita copy kodenya. Nah, jika udah, nah ini dia bakal muncul gini ya. Ini udah lumayan mirip dengan email email asli ya, yang biasa dikirim ke Instagram. Nah, jika udah di sini jangan lupa ya tambahin subjeknya. Ini saya menggunakan subjek target action required to practice login activity on Instagram. Biar lebih meyakinkan si target bahwa ini beneran link asli gitu, bukan link isi. Jika udah kita set template-nya. Nah, di bagian landing page, sebenarnya di bagian landing page ya, di sini kita buat ini untuk uh, si korban ini bisa memasukkan informasi pribadinya seperti ini kita karena contohnya Instagram, jadi mungkin si korban akan memasukkan username dan password Instagramnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan template yang dari si Redsi ya untuk template Instagram ya. Jadi di sini kita copy ya seperti tadi yang di email template, kita copy. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini udah ada kolom-kolomnya seperti uh, login Instagram pada umumnya lah. Nah, soalnya kita di sini capture data, terus sama capture delta. Nah, untuk redirect tool nih, kita bisa copy link Instagram yang asli ya. Di sini kita copy link Instagram yang asli, terus kita lepas dulu. Nah, jika udah kita save. Nah, kita udah buat sending profile, sending page sama email. Terus sekarang kita buat nih, kita mau targetnya tuh siapa? Target link phishing kita ini. Ini sini saya buat kita buat di share group, kita buat grup baru yang namanya target. Terus ini karena ini hanya untuk edukasi, saya menggunakan email pribadi saya saja untuk contoh. Nah, jika sudah, kita langsung ya. Nah, jika sudah ditambah, maka kita save. Nah, di bagian campaign ini, jadi sebelum kita ke bagian campaign, kita harus mengaktifkan dulu tools Nginx tadi ya. Kita menjalankan tools Nginx, menjalankan tools Nginx ya. Terus kita ketik Nginx, http
Nah, ini gunanya untuk apa? Kita kita mengaktifkan si API Nginx ini. Nah, jadi di bagian template ini kita buat dulu namanya Instagram phishing. Terus, nah di bagian URL ini kita harus mengcopy link yang diberikan oleh si Nginx ini. Nah, link ini, link yang di forwarding. Jadi kita bisa copy aja. Terus, nah kita copy ini. Nah, terus di bagian group kita pilih target yang tadi. Terus kita launch campaign. Nah, di sini dia akan keluar ya data-data ya. Nah, ini kalau kita refresh, nah ini emailnya udah terkirim ya ke email yang kita targetkan tadi. Jadi kita bisa ngecek di sini di bagian email kita yang udah kita target tadi. Nah, ini yang paling atas nih. Nah, jadi kemungkinan si korban ini dia nggak bakal ngeliat lagi siapa pengirimnya gitu. Jadi ini karena udah hampir-hampir mirip dengan email yang biasa dikirimkan oleh Instagram ya. Nah, jika udah, maka dia akan bakal ketika si korban klik reset password ini, maka dia langsung ke yang ini. Dia mungkin akan memasukkan seperti informasi pribadinya gitu ya, atau akun Instagramnya. Nah, jika udah diklik login, jika udah diklik yang ini, nah di sini kita bisa lihat, kita bisa melihat data yang udah dikirim. Jadi di sini email yang udah kirim satu, email yang udah kebuka juga satu, dan si korban ini juga udah ngeklik linknya. Nah, jadi kita bisa ngelihat dari sini. Nah, dan mungkin sekian saja video dari saya. Ini hanya untuk edukasi saja, bukan untuk disalahgunakan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.